Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Padban Gaul yang budiman. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan juga mendapatkan sebuah kemanfaatan. Dan juga bagi pemirsa yang setia menyimak, semoga saja mendapatkan dampak-dampak positif kepada kehidupannya masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang menghubungi kami menanyakan produk Al Husaini untuk sekarang ini sudah ready kembali dengan berbagai produk-produknya, silahkan dihubungi di admin resmi di deskripsi YouTube channel Padban Gaul, dimana disitu tertera nomor-nomor yang ada. Dan selain nomor yang ada di deskripsi YouTube, itu bukan lagi admin resmi dari channel Padepokan Gaul. Semoga paham dan jelas dan gamblang. Nah, itu yang kami sampaikan. Dan juga terima kasih beberapa testimoni dari rekan-rekan pengguna produk Al Husaini yang sudah mendapat manfaatnya. Semoga semakin tambah baik, semakin menambah iman, dan lebih-lebih dimudahkan untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan, harapan kami sebagai pribadi manusia. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini akan kami narasikan mengenai konten kali ini, di mana dunia ini sudah memasuki fase akhir zaman, di mana banyak kalangan alim manusia menyebutkan bahwasanya di akhir zaman kelak akan muncul daripada sosok yang disebut dengan DJ atau Dajjal atau bocah nakal akan menyebutnya. Dan juga ada juga yang nanti mengikuti daripada musuhnya, yaitu pemimpin akhir zaman Imam Al-Mahdi. Dimana menyambung dialog kami di konten yang lalu, dimana beberapa ciri tanda-tanda pengikut daripada Dajjal atau bocah nakal itu sendiri sedikit diulas, di mana perihalnya pun disampaikan di sana. Nah, di momen ini kami dari tim Padepokan Gaul ingin mengulas lebih jelas, lebih gamblang mengenai sisi gaib, bagaimana ciri-ciri pasukan bocah nakal atau manusia-manusia mengikuti bocah nakal itu cirinya seperti apa, dan manusia mengikuti daripada pemimpin akhir zaman itu seperti apa. Dan perlu kami pertegas lagi, kami di sini bukan untuk menghina, melecehkan atau merendahkan siapapun. Itu yang kami sampaikan, dimana konten kali ini hanya sebuah konten yang dimana jikalau ada benar sisi positifnya, ambil saja sisi positifnya, dan jika banyak negatifnya, tinggalkan saja daripada konten kali ini. Itu yang kami sampaikan secara tegas di momen ini. Lebih-lebih nantinya pun bisa dicerna, dipahami, digunakan untuk iktibar kita bersama. Dimana kami sambung lagi mengenai narasinya, tanda dan ciri-ciri pasukan bocah nakal itu bagaimana, dan pasukan Imam Al-Mahdi atau pemimpin akhir zaman itu bagaimana. Lantas hal apa yang semestinya kita kerjakan di dunia sekarang ini untuk kita pribadi sebagai manusia supaya tidak mudah terjerat daripada rantai Dajjal atau bocah nakal di dunia ini, dimana tanda-tandanya seperti yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kelak di akhir zaman nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, pasti pemirsa paham, dimana hanya ada satu yang mungkin benar dan terhubung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari hal itulah kami gunakan untuk sebuah pijakan mengenai konten kali ini juga. Semoga konten ini diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan tanpa halangan apapun. Dan juga alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Bapak Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Titis.
Kak Pak D. Nggih, Pak D. Sudah waktunya dipanggil Pak D. Kan udah punya ponakan, Mas. Oke. Panggilnya Pak D. Om dulu lah. Jangan kalau Om. Kemudian. Waduh. Langsung Pak D aja. Pak D saja. Sehat, sehat Pak Hamid. Pak D. Atau Mas Hamid. Sehat. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah sehat. Kemarin katanya mau diajak untuk kemana itu? Jauh itu. Tidak, Mas. Tidak. Alhamdulillah masih di sini. Tetap semangat. Masih semangat. Alhamdulillah. Semoga kita semua ya Mas Hamid atau Pak Hamid, kita tetap diberikan rasa semangat, dimudahkan untuk bersyukur, taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah dengan bimbingan beliau sang guru kita. Amin. Dan dari hal itu akan melandas menjadikan iman kita semakin kuat dan tebal seperti itu ya. Amin. Dan juga yang kita kerjakan ini pun semoga saja itu kita niatkan dalam rangka juga taat pada Allah, taat pada beliau guru kita. Sudah siap di konten ini? Cukup seperti itu pemirsa rangkaian narasi kami. Mohon maaf jika banyak tadi kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Saya mohon izin, mohon doanya untuk mengulas kesempatan ini. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat tentunya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tolong bantu bendahi bagari semua energi negatif dalam tubuh mediator ini otomatis dibersihkan, diuapkan, dinetralkan, dinormalkan wadah jasadnya sementara menguap semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan satu hal, momen ini kami juga sampaikan bahwa TikTok fanspage dari channel Paduan Gaul itu ada, silahkan disimak. Itu isinya beberapa kutipan-kutipan video maupun siaran langsung di TikTok Paduan Gaul. Semoga nanti dilihat, didatangi juga laman-lamannya. Itu saja dari kami. Mohon izin mendoanya semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau. Salah satu makhluk gaib yang benar-benar sudah mengikuti jasad manusia yang dimana sudah dikategorikan daripada pasukan tertentu, bocah nakal atau dalam tanda kutip yang memang benar-benar asli sudah memasuki dan mengikuti sosok manusia wadahnya dari salah satu makhluk gaibnya benar-benar asli, penyusup, penipu atau bahkan yang mengaku-ngaku otomatis hancur dan meledak, terlempar. Jadi yang benar-benar asli ketarik ke tangan saya. Masuk. Menyesuaikan tambah dalam, tambah sesuai. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lancar sekali jawaban salam Anda ini. Dengan golongan apa saya berbicara? Sambil berzikir pemirsa. Karena ini energinya lumayan dirasakan. Mohon maaf, dengan golongan apa jujur? Saya golongan iblis. Iblis. Ada apa? So pintar. Apa? So pintar kamu. So pintar. Saya memang orang bodoh kok. Gak bisa apa-apa. Bukan so pintar, saya gak pintar, saya bodoh, gak bisa apa-apa. Saya hanya manusia biasa, anak kecil kan gitu toh. Anda golongan iblis. Asli, otomatis jika kamu berdusta pura-pura dan kamu energinya ditutup energimu di sini. Sallallahu alaihi Muhammad, tidak bisa menyerap energi siapapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya asli dari golongan iblis. Terus? Saya terbuat dari api. Terbuat dari api? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
Tadi kamu dari tubuh manusia atau masih di alam atau masih di atas atau di mana posisimu sebelum masuk dalam tubuh ini? Saya keluar masuk dalam jasad tubuh manusia. Na'udzubillah. Manusia yang sudah ada stempel dari golongan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Tugas saya banyak. Saya tidak bersemayam hanya di satu jasad saja. Tapi jutaan jasad yang saya keluar masuki. Agar tugas dari golongan kami, golongan Tuhan saya Dajjal, bisa terlaksana di akhir zaman ini. Dari manusia-manusia yang sudah terkena stempel itu. Jadi jelas begitu, Anda sudah mengikuti wadah-wadah manusia yang sudah distempel oleh Allah. Sudah. Terus ini yang saya tanyakan. Stempel itu stempel nyata atau stempel gaib? Wujudnya seperti apa stempelnya? Dan bagaimana ciri tertentunya? Stempel itu masih gaib. Dan stempel itu yang memberikan langsung dari Panglima Dajjal itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Suatu saat, jika waktunya sudah tiba, sudah waktunya terbuka, manusia itu akan terlihat stempelnya bukan hanya di gaib saja, tetapi secara nyata. Tetapi untuk saat ini, stempel yang dimana sudah bersemayam di jasad manusia itu masih gaib. Tetapi di dalam jasadnya itu sudah mulai terpancar dari golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Ingat, kalau kamu berdusta atau bahkan kamu menjerumuskan dan menipu, otomatis tubuhmu akan hancur sehancur-hancurnya seperti debu dan dilempar di tempatmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu terlena, pasti akan kami tipu. Oh, ya semoga saja Allah menghendaki tidak membuat terlena pada kami saya. Juga sudah mengetahui kamu di arah mana dan kamu di jalurnya siapa. Kami mengetahuinya. Jika kamu terlena, itu bukan urusan saya. Iya. Dan bukan tanggungan saya. Iya. Pasti akan kami tipu. Oke, jelas sekali. Terus ini, saya ingin bertanya lebih jelas ke kamu. Orang-orang yang kamu ikuti ini secara dunia nyata, mereka apakah berbuat mohon maaf kemungkaran langsung, misalnya melakukan kemaksiatan nyata, atau mereka ini mohon maaf ahli ibadah, menjalani ibadah yang tekun, yang mungkin ibadahnya sudah berada lebih tinggi daripada manusia pada umumnya? Yang saya ikuti, yang terakhir kamu sebutkan, di mana kata-kata kamu yang awal itu adalah tugas dari golongan iblis yang tingkat kekuatannya belum setara dari golongan kami. Tetapi yang saya ikuti adalah manusia-manusia yang sudah terstempel dari golongan Dajjal, di mana manusia itu menjalankan syariat di dalam agama kami. Menurut mereka, yang dia kerjakan itu benar, baik, bisa membuat manfaat bagi kaum-kaum yang mengikutinya. Tapi jika orang itu mengetahui apa yang mereka berikan kepada kaumnya, pengikutnya, semuanya itu sudah jalur kami. Astagfirullahaladzim. Loh, kok sampai seperti itu ya? Kami meyakini bahwa hakikatnya Allah sudah menghendaki siapapun kalau sudah distempel adab A, B ya B, kan gitu. Karena mereka sudah meyakini apa yang dijalankan, amalan yang dijalankan, syariat agama yang dia jalankan, dari orang yang saya ikuti itu sudah merasa benar dan sudah merasa baik daripada amalan yang dilakukan orang lain yang dilihat dari pandangannya.
Amalan yang dia jalankan itu tidak ada sambungan yang jelas. Loh, mereka tidak mengikuti guru pembimbing rohani yang benar-benar jelas, nyata tidak. Terputus semuanya. Astagfirullah. Dari terputusnya sambungan-sambungan. Yang awalnya memang ada sambungan yang benar. Tetapi dengan niatan, dengan apa yang ada di dalam hati mereka, dengan keinginan nafsunya, dari golongan kamilah yang membuat amalan yang awalnya masih tersambung sampai sekarang, kemudian kami putus di tengah jalan dan kami memasuki amalan tersebut. Kami ganti perlahan-lahan. Dari amaliyah itu sendiri yang awal mulanya tersambung, kamu putus, bahkan kamu belokkan ranahnya. Dan mohon maaf, mereka ini mengikuti seorang guru nyata atau hanya guru-guru yang gaib saja atau bagaimana ciri yang lain? Guru nyata maupun guru gaib yang dianggap bahwa guru pembimbingnya itu adalah sesuatu manusia yang spesial di dahulu kala. Ada. Dan kebanyakan yang sudah terkena stempel di akhir zaman, stempel kafir itu sendiri, manusianya seperti itu. Na'udzubillah min. Jadi tidak itu nyata ataupun gaib, itu sudah lengkap semuanya. Jadi tidak seperti pandangan akal manusia, karena manusia melihat mungkin kalau yang kamu sebutkan itu kan ya ranahnya masih kepada orang itu maksiat, ini yang jelas-jelas kan gitu. Kalau ini sangat tipis sekali kalau begitu. Untuk orang-orang yang saat ini masih berkecimpung dengan kemaksiatan, apapun hal yang ada di dalam kemaksiatan, itu adalah cikal bakal dari golongan kami juga di fase akhir zaman ini. Tetapi untuk kemaksiatan dan untuk fase yang saya ikuti itu sangat berbeda jauh. Orang yang saat ini masih berkecimpung di kemaksiatan, itu ada kemungkinan besar mereka bisa bertobat dengan mudah. Tetapi jika sudah seperti yang saya ikuti, itu susah. Bahkan tidak ada celah dan tidak ada harapan sama sekali untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena mereka sejatinya sudah terkena stempel dari golongan kami, yaitu kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Bahkan sempat dahulu kala baginda Nabi menyebutkan bahwasanya ciri yang lain diantaranya manusia itu memiliki persifatan nifak atau dalam kategori munafik. Apakah manusia yang kami ikuti juga halnya seperti itu, melihat dengan pandangannya mungkin saat bertemu atau siapapun dia itu nanti sifat munafiknya ada dan sangat tipis membedakan. Semua sifat dari golongan kami sudah tertanam di dalam jasad manusia yang seperti itu. Bahkan setelah mereka dibaiki seperti halnya dahulu pemirsa, kalau ada menyimak tarikh daripada baginda Nabi Muhammad saat perang Uhud, nah itu kan terjadi kekalahan. Nama itu. Kenapa? Saya tidak suka. Itu kan beliau baginda Rasulullah, kekasih Allah, dan juga suri tauladan bagi umat manusia. Tetapi bukan dari golongan kami. Golongan kami tidak menyukai. Tidak apa-apa. Oke. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Untuk ciri-ciri stempel-stempel ini sendiri itu sudah kamu sebutkan bahwasanya lebih berat yang mereka tertipu secara halus dan juga sudah sangat dalam. Ya apapun yang terjadi kalau kami menyebut itu ya sudah menjadi takdir kehendak Allah. Nah, sudah ada nasnya dari Allah kan begitu. Dan itu rencana kami, rencana Panglima ataupun Dajjal
itu belum bekerja 100%. Masih 10%. Na'udzubillahi min dzalik. Jika nanti waktunya sudah tiba, kami akan terang-terangan menarik manusia, di mana manusia yang imannya teguh, ataupun yang tidak mempunyai iman, itu akan tertarik dengan golongan kami, dan akan tertarik di dalam seseorang yang akan menjadi tandingan dari golongan kami. Jadi begitu, akan tertarik dengan sosok manusia yang menjadi lawan tanding pemimpin akhir zaman kelak. Oke. Terus ini yang saya tanyakan sedikit, ciri yang bisa kamu sebutkan mengenai orang yang sudah mengikuti pemimpin akhir zaman. Nah, saya bahasnya nggak jauh-jauh lah. Itu kayak apa? Sudahkah ada penggambarannya di dunia sekarang ini? Sudah ada. Bagaimana cirinya? Ada. Untuk ciri yang menjadi pengikut saya itu sudah banyak sebenarnya. Yang kamu lihat setiap hari itu sebenarnya adalah salah satu ciri-ciri dari pengikut saya. Tetapi ciri-ciri mana ciri-ciri yang menjadi lawan tanding dari Dajjal itu juga ada. Tetapi saya tidak mau menyebutkan. Buat apa saya menyebutkan? Oh, ya. Jika waktunya sudah tiba, sudah waktunya terbuka semuanya. Entah itu ciri-ciri dari golongan Dajjal dan ciri-ciri Imam Mahdi, itu pasti akan terlihat semuanya. Kalau Allah sudah menakdirkan untuk dibuka semua seterbuka-bukanya itu yang masih sir atau rahasia ini. Oke, nah jelas kamu menyebutnya. Lalu ini yang ingin saya tanyakan. Dari orang-orang ini tadi, mereka kan juga awal mulanya beriman. Kok sampai bisa kamu buat mereka lalai dengan imannya? Bahkan mereka cenderung kepada ikut kepadamu. Hal terbesar kelemahan manusia itu di titik apa? Syahwatnya atau nafsu-nafsu lain? Atau nafsu justru dia ingin kepada sang pencipta, atau yang kayak apa? Semuanya ada. Nafsu, tadi syahwat yang paling terkecil, ataupun nafsu itu kan banyak sekali. Iya, yang kayak apa? Atau sifat merasa, ataupun manusia-manusia yang saat ini saya ikuti, mereka merasa sudah dekat dengan Allah. Tetapi kenyataannya mereka sangat jauh. Mereka lebih dekat dengan golongan kami. Dengan sifat merasa, dengan sejuta merasa yang sudah kami tanamkan di dalam hati, pikiran, dan seluruh jasad yang ada di dalam manusianya itu. Dan apakah juga mereka bahkan merasa sebagai kekasih Allah atau dalam tanda kutip waliullah? Ya. Oh, saya sudah menyebutkan. Mereka itu merasa sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta. Tapi kenyataannya mereka sangat jauh sekali. Dengan sifat merasa yang ada dalam jasad manusia, Allah pasti akan menurunkan derajat dari orang itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jika sifat merasa apapun dalam jasad manusia itu selalu ada, setiap hari, setiap menit, setiap detik, sudah pasti derajat dari manusia itu akan turun semuanya. Turun drastis dan akan masuk ke jalur dari golongan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Jika mereka tak kunjung sembuh, pasti stempel yang mereka jidat mereka itu akan semakin tebal. Na'udzubillah. Dan akan semakin terwujud secara nyata dengan sifat secara jasadnya, sifat nyatanya, ataupun di dalam rohaninya.
Jadi begitu sedikit ulasan mengenai konten kali ini, kisi-kisi tanda cirinya dari alam gaib dulu baru ke alam nyata. Dan berarti di kemudian hari kelak golongan seperti kami tidak muncul serta-merta iblis berwujud api hingga manusia takut, tidak seperti itu. Mana mau manusia ikut dengan kami, dengan golongan. Jika dari golongan kami muncul entah itu menyerupai api ataupun menyerupai wujud asli dari golongan kami, mana mungkin manusia mau ikut dengan golongan kami. Manusia saat ini saja melihat golongan-golongan siluman ataupun golongan-golongan jin kecil saja, jin kelas bawah saja, mereka sudah takut. Apalagi dengan wujud kami yang asli. Tetapi kami untuk mencari pengikut di dalam manusia, yang seperti tadi, menggunakan masuk wadah. menggunakan wadah, menggunakan jasad manusia. Dimana manusia itu banyak pengikutnya, mudah untuk mencari pengikut. Oke, terus ini saya menyambung pertanyaan saya, di mana teori akhir zaman kan banyak berkembang di dunia manusia dan sudah disebutkan bla 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 dari teori-teori itu. Apakah salah satu wujud daripada golongan kamu bekerja itu mewujudkan sebuah teori seperti ini? Yang sudah banyak dipahami kalangan manusia bahwa nanti teorinya akhir zaman itu ini rangkaiannya hingga akal manusia itu mencernanya sangat ringan sekali. Yang membuat pikiran, yang mencetuskan apa yang kamu maksud, itu adalah salah satu dari pasukan kami. Oh, sekalipun manusia itu, mohon maaf, alim di mata manusia, pandai di mata manusia, hebat di mata manusia. Astagfirullahaladzim. Lantas di keadaan seperti ini, manusia yang bagaimana yang akan selamat kalau tidak Allah menyelamatkan manusia itu sendiri? Nanti suatu saat, ataupun sekarang, yang keimanannya teguh, yang diharapkan hanya mencari ridhonya, hanya Allah saja, tanpa ada keinginan sesuatu apapun. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang terselamatkan. Salah satu. Itu salah satu ciri tandanya dia memiliki niat hanya mengharap ridho Allah semata. Ya. Belum. Tetapi jika sudah waktunya terbuka, akan terlihat semuanya. Yang menjadi pengikut Dajjal ataupun pengikut nama yang kamu sebutkan tadi. Terus ini satu hal yang saya pertanyakan, di luar negeri. Nah, ini kan negeri Nusantara, negeri kami. Di luar negeri ada Bani yang namanya Bani Israel. Nah, sekarang ini menjadi negara Israel yang memerangi daripada negeri Palestina. Banyak orang kan sudah meyakini jelas bahwa bangsa itu bangsa yang ini jelas. Menurut kamu pribadi, selain bangsa itu, pengikut dari golongan kamu, apakah ada yang lain-lain lagi yang banyak jelas? Bahkan sudah menguasai ranah dunia. Tetapi ada juga nanti di suatu negara luar, itu justru yang akan membantu pasukan yang menjadi tandingan Dajjal. Orang-orang yang saat ini dibenci dari agama kalian, itu justru ada nantinya jika suatu saat sudah terbuka. Subhanallah, ya memang semua itu kuasa Allah. Kami sebagai manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa daya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk Israel, itu semuanya sudah banyak yang terkena stempel dari golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah mulai merambah ke wilayah tanah Nusantara juga. Astagfirullahaladzim. Wujudnya nanti
kejadian-kejadian atau peristiwanya, akankah mungkin perpecahan, pertengkaran? Ya itu pasti. Perpecahan sama di dalam agama kalian, ataupun di luar dari agama kalian, melawan agama kalian. Banyak hal, banyak faktor, dan faktor penyebabnya juga banyak sekali nanti. Oke, berarti kalau begitu, Anda ini fase tugasnya masih panjang, sangat panjang lah. Ya. Tidak usah tahu dengan tugas saya ataupun rentan waktu yang kami jalankan. Itu bukan urusan kamu. Iya, saya hanya bertanya. Terus ini, sosok manusia tadi yang kamu ikuti, apakah seperti ini? Lebih banyak lagi, bukan hanya itu saja. Dari kalangan ini juga, jasad ini, ya, tersambung dengan jaringan yang sangat jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu pelik, begitu sulit, pemirsa. Jadi lebih berhati-hati, waspada terhadap apapun yang menimpa kita. Semoga kita tetap diberikan iman oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah untuk menyikapi tipu daya akhir zaman ini. Dan fitnahan-fitnahan akhir zaman ini sudah dimulai sejak waktu-waktu kemarin itu. Ramai sekali fitnahan, goncang ganjingnya sudah tersampaikan, tersalurkan semua. Ya, awal pembukanya itu baru awal pembukanya atau sudah fase puncak? Belum. Itu baru awal-awal saja. Baru pembuka istilahnya. Dan ke depan pun akan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih heboh lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih atas sedikit infonya dari kamu, Mbak Iblis. Kamu tidak bisa menyerap energi siapapun di sini, tidak bisa membawa apapun. Dan juga saya mohon dengan izin beliau, otomatis kamu juga dapat perintah untuk tidak bisa kembali dalam jasad teman-teman saya, keluarga saya, siapapun. Semua pasukan dan tubuh ini, saya mohon otomatis terkunci, ikut bergabung. Otomatis dikembalikan. Masuk kembali. Efeknya menguap hilang. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak D. Sehat, Bapak. Ini Bapak Hamid. Pak D titis. Kamu pakai batik lumayan ya? Ya, alhamdulillah. Ini sekarang lumayan ganteng, Pak. Ya, kemarin sudah ganteng, Mas. Kok bisa belum, ah? Kalau saya apalagi sudah mendapatkan istri itu, wah, sudah dipastikan ganteng gitu. Kalau belum itu belum kategori ganteng. Kalau Mas. parameternya seperti itu, apa daya para jombloan ini ya? Kayak gitu, Pak. Ini sedikit bercanda lah pemirsa. Semoga tidak jenuh dan juga tidak terlalu tegang. Karena apa? Jikalau kita menyikapi sesuatu di dunia ini nanti tegang, terlalu berlebihan sesuatunya akan berdampak buruk. Itu yang kami sampaikan. Dan juga sedikit penyampaian dari kami, di mana konten kami kali ini sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah. Semoga bisa diambil sisi iktibarnya untuk memperbaiki setiap pribadi-pribadi dari kita semuanya. Dan juga jikalau ada memang sisi negatifnya, tinggalkan saja. Satu hal dari kami, jika hal ini memang banyak salahnya, itu mutlak murni semua atas kesalahan kami sebagai pribadi manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila di konten kali ini ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak mutlak, yang hakiki, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut kita manusia itu benar, belum tentu juga menurut Allah itu benar. Jadi tetap berpegang teguh pada iman Islam kita sebagai manusia, laksanakan apa yang diperintah Allah,
apa yang juga diperintah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan yang sesuai, dimana semoga hal itu jika kita sudah laksanakan, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dari kami yang muda yang berkarya. Jangan lupa minum kopi dan jangan lupa untuk bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.